Ini adalah Lina Klemmer. Dia merupakan seorang gadis yatim piatu berusia 30 tahun yang mengidap kelainan hormon langka yang menghambat pertumbuhan fisiknya dan menyebabkan seluruh bagian tubuhnya berukuran lebih kecil dari ukuran di usia normal, namun tetap dalam proporsi yang seimbang. Selain itu, dia juga merupakan pasien psikiatri Estonia di Rumah Sakit Jiwa Sarni Institute. Karena kondisinya itu, dia kerap kali berpenampilan seperti anak berusia 10 tahun. Ceritanya pada tanggal 26 Januari 2007, dia melarikan diri dari Sarni Institute dengan cara merayu penjaganya kemudian mengeksekusinya. Setelah mendapatkan akses kunci dari si penjaga, Lina pun berhasil keluar bersamaan dengan datangnya Anna yang merupakan pengajar baru di sana. Saat sedang memarkirkan mobilnya, tiba-tiba menyadari pekerjaan di Sarni Institute sangat beresiko, Anna pun mengundurkan diri dan bergegas pulang. Tanpa Anna sadari, ternyata Lina bersembunyi di bagasinya. It usually takes only one. Setelah mengeksekusi anak di rumahnya, Lina menyempatkan diri googling mencari gadis-gadis kecil di sekitaran Amerika yang hilang. Kemudian mencari foto yang hampir mirip dengan foto dirinya. Di sana, dia menemukan sosok anak yang mirip dengannya bernama Esther Albright yang merupakan seorang gadis dari keluarga kaya yang hilang pada tanggal 2 Mei 2003. Singkat cerita, Lina memperkenalkan dirinya sebagai Esther pada seorang polisi Rusia yang mengklaim bahwa dirinya telah diculik dan orang tuanya berada di Amerika Serikat. Di Darien, Connecticut, ini adalah Allen Albright, merupakan seorang seniman. Ceritanya, si Allen ini orang yang sangat ceria, namun dia berubah semenjak kehilangan Esther, anak gadisnya, yang kabarnya telah diculik. Selama ini, istrinya bernama Tricia selalu setia mendampinginya, hingga suatu hari tiba-tiba detektif Donan mengabarkan bahwa putri mereka telah ditemukan. Tanpa menunggu waktu lama, Tricia memutuskan pergi ke Moskow untuk memastikan kondisi Esther. Setelah bertemu dan yakin, Tricia pun membawa Esther pulang, lalu bertemu dengan ayah dan anak laki-lakinya bernama Gunnar yang berarti kakak laki-lakinya Esther. Setelah pertemuan itu, Lina malah jatuh cinta hingga tergila-gila pada Allen. Saat Tricia dan Allen pergi makan malam, detektif Donan tiba-tiba datang ke rumah. Ternyata si detektif merasa curiga pada gerak-geriknya si Lina. Untuk memeriksa, akhirnya si detektif izin ke toilet sebagai dalih, kemudian mengendap masuk ke kamar Esther untuk mengambil sidik jari Lina. Singkat cerita, setelah diperiksa, ternyata sidik jarinya Lina tidak cocok dengan milik Esther bersamaan dengan datangnya Lina yang telah membuntutinya, kemudian mengeksekusinya. Tak lama Tricia datang setelah mendapatkan info dari Gunnar bahwa detektif datang ke rumahnya. Di kesempatan itu Tricia mengungkapkan bahwa Esther yang asli itu sebenarnya sudah meninggoy pada tahun 2003 karena bertengkar dengan Gunnar, kakaknya, yang tak sengaja mencelakainya hingga hilang nyawa. Karena tak ingin anak lelakinya di penjara, Tricia pun memutuskan untuk membuang jasad Esther ke sebuah bunker, lalu membuat kesepakatan dengan Gunnar untuk menutupi perbuatan mereka dan mengungkap bahwa Esther hilang karena diculik, yang membuat Allen terpukul atas kehilangan Esther dan terus berharap Esther kembali. Nah, saat Tricia dapat kabar telah ditemukannya Esther, di sana Tricia pun menyadari alibi Lina yang berpura-pura jadi anaknya. Saat itu, dia membiarkan Lina menjalankan perannya berpura-pura sebagai Esther untuk menenangkan dan mengembalikan keceriaan sang suami, semata untuk mengobati duka Allen. Karena itu, Tricia kembali membuat kesepakatan dengan Lina, mau tetap jadi Esther namun harus tunduk padanya atau kembali ke rumah sakit jiwa di Rusia dan berujung di penjara.
Karena tak ada pilihan baik, akhirnya Lina memilih jadi Esther. Setelah kesepakatan itu, Lina dan Tricia membuang jasad Donan ke bunker yang berisi jasad Esther yang asli. Sekembalinya ke rumah, mereka disambut hangat oleh Allen dengan dalih bahwa Esther bersepeda, tersesat, dan jatuh. Pokoknya mereka sangat apik membingkai kepergiannya itu. Berjalannya waktu, awal-awal Lina terus mengikuti cara Tricia. Namun, lambat laun mereka sulit mengendalikannya, yang membuat Tricia dan Gunnar berencana untuk mengeksekusinya. Pertama, Tricia berusaha menabur racun pada makanan Lina, namun gagal karena Lina memberikan makanannya pada tikus peliharaannya di kamar. Yang tak lama, si tikus itu meregang nyawa. Dari sanalah Lina mulai menyadari bahwa dirinya telah terancam. Suatu hari, saat Allen mengikuti pameran di luar kota, Tricia dan Gunnar kembali melancarkan aksinya. Kali ini Gunnar bertugas memegang Lina, lalu Tricia akan mengiris urat nadinya Lina agar seolah-olah Esther telah bundir. Tiba-tiba, menyadari dirinya tak aman, Lina pun berusaha melarikan diri dengan mencuri mobil Tricia. Setelah berhasil di perjalanan, Lina pun kembali ke jati diri yang sesungguhnya. Dia menggunakan lipstik dan merokok. Namun tak lama, dia dikejar dan diberhentikan oleh seorang petugas polisi. Kemudian Lina dibawa kembali ke rumah keluarga Albright. Singkat cerita, Tricia dan Gunnar kembali mencoba mengeksekusinya dengan tak sengaja mendorongnya dari tangga. Tapi Lina melawan dan berhasil melarikan diri. Kemudian Gunnar mengambil pedang anggarnya lalu mengejarnya ke ruangan seni. Ternyata di sana Lina menyergap Gunnar lalu mengeksekusinya dengan pedang anggar milik Gunnar. What have you done? Tricia dan Lina berkelahi di dapur, kemudian melarikan diri ke atap. Setelah secara tidak sengaja mereka telah membakar rumah. Alan will never be yours. The deformed freak who manipulated our grief until I did what had to be done. Saat Allen kembali ke rumah, dia menemukan Tricia dan Lina tengah bergelantungan berpegangan di atap. Mereka terus berusaha memanggilnya, sementara Lina mengklaim bahwa Tricia telah berusaha menyerangnya. Saat Tricia mencoba mengungkapkan kebenaran tentang Lina, Allen malah berusaha membantu Lina terlebih dahulu, yang menyebabkan Tricia akhirnya memilih jatuh dan tewas. She's a grown woman! Please help me! Ketika Allen berhasil menyelamatkan Lina, Allen terus memeriksa wajah Lina dengan terus menyentuh pipinya secara berulang hingga tak sengaja telah melepas gigi palsunya yang mengungkap bahwa dia bukanlah Esther. Lina mencoba membenarkan dirinya sendiri, kemudian menyatakan cintanya kepada Allen, berharap Allen akan tergoda. Namun, Allen yang terkejut dan merasa jijik, dia refleks memanggilnya dengan kata-kata monster yang membuat Lina kecewa lalu mendorongnya. Lina menyempatkan membersihkan diri, lalu berganti pakaian kembali sebagai Esther, kemudian bergegas keluar bersamaan dengan datangnya tim kepolisian dan pemadam kebakaran. Singkat cerita, karena keluarga Albright semuanya tewas dan rumahnya pun habis tak tersisa, Esther pun dipindahkan ke panti asuhan sambil menunggu keluarga baru untuk mengadopsinya.
Di Hamden, Connecticut, ini adalah Kate. Dia merupakan seorang pecandu alkohol yang sedang dalam masa pemulihan. Dan ini adalah John Coleman, suaminya. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama Daniel yang berusia 12 tahun dan Max berusia 5 tahun. Namun Max ini seorang tunarungu. Di pernikahan Kate dan John, hubungan mereka merenggang setelah anak ketiga mereka bernama Jessica yang mengalami lahir mati. Dan kejadian itu telah membuat Kate sangat terpukul. Karena itu, untuk mengenangnya, Kate membuat makam Jessica di rumahnya. Kemudian menanam bunga mawar yang ditaburi abu bayi anak ketiganya yang menyiratkan bahwa anaknya akan terus tumbuh selama bunga mawar itu mekar di rumahnya. Singkat cerita, Kate dan John kemudian memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Ya, minimal untuk mengisi rasa kehilangan Kate lah gitu ya. Sesampainya di sebuah panti asuhan setempat, di sana John mendengar suara anak yang sedang bernyanyi dan dia mengikuti arah suaranya. Di sana, dia bertemu dengan seorang gadis Rusia berusia 9 tahun bernama Esther yang sedang bernyanyi. Tak lama, Kate pun menghampiri. Lalu mereka bercengkrama bersama hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi Esther yang didukung oleh Suster Abigail. Given she's only been in the country a few years. Family that brought her to America died in a house fire. Esther barely got out, and she's very well mannered. She's a bit of a princess, actually. Setibanya di rumah, Max menyambut Esther dengan pelukan, namun tidak dengan Daniel yang tampak tidak begitu ramah. Suatu malam, hubungan Kate dan John mulai kembali hangat yang menciptakan kembali gairah di antara mereka hingga mereka bermain ML di dapur. Saat lagi asik-asiknya bermain ML, Esther menyela mereka yang membuat mereka berhenti seketika. Kate yang merasa bersalah pun, dia berusaha menjelaskan pada Esther dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak seusianya bahwa 2 orang dewasa yang saling mencintai itu akan melakukan kegiatan seperti itu. Namun Kate menjadi curiga ketika Esther malah mengungkapkan pengetahuan seksnya yang jauh lebih banyak dari seorang anak seusianya. Dan karena kejadian itu, Esther malah cenderung cemburu pada ibunya. So we can take her to Dr. Browning. I don't want her exerting that kind of influence over Max. I can spend some time with her then. Setelah kejadian itu, perilaku Esther semakin menjadi dan mulai berani di hadapan Daniel dan Max, seperti mengeksekusi seekor merpati yang terluka dengan dalih untuk meringankan penderitaannya. Selain itu, Esther juga menyerang teman sekelas yang suka mengejeknya hingga pergelangan kakinya patah. Brenda's father said you pushed her. That's not true. And did you see what happened? Singkat cerita, Suster Abigail, kepala panti asuhan, mengunjungi rumah Kate untuk mengabarkan dan memperingatkannya bahwa ada peristiwa dan insiden tragis yang telah terjadi di sekitar Esther selama ini, termasuk kebakaran rumah yang telah menewaskan keluarga angkat sebelumnya. Ketika Suster Abigail pergi, Esther mendorong Max ke jalan yang menyebabkan mobilnya menabrak pohon untuk menghindari Max. You alright, Max? Lalu memaksa Max untuk membantunya memindahkan jasad si suster, kemudian menyembunyikan barang bukti di rumah pohon Daniel. Di sana, Esther menyadari ada Daniel yang bersembunyi di balik batu. Malamnya, Esther menginterogasinya tentang apa yang dilihat Daniel tadi siang sambil mengancam akan mengebirinya jika dia memberitahu orang tuanya, yang membuat Daniel ketakutan hingga mengompol. Character disturbed children. Look at the symptoms.
Saat Kate semakin yakin tentang perilaku Esther yang tidak biasa, John malah yakin bahwa Kate telah bersikap paranoid. Dan di sisi lain, John menyuruh Esther untuk merajuk pada ibunya agar si ibu dapat kembali baik padanya. Pokoknya lakukan sesuatu yang dapat membuat Kate bahagialah gitu ya. Esther yang tak ingin Kate bahagia, dia nekat mencabut bunga-bunga dari makam Jessica. Kemudian dengan belaga polosnya, dia memberikannya kepada Kate sebagai karangan bunga. Jelas, Kate sangat terkejut. Dia amat sangat terluka menyaksikan bunga Jessica dirusak, yang membuat Kate mencengkram tangan Esther dengan sedih. Sambil menegaskan bahwa Esther telah melakukan semua ini secara sengaja agar Kate merasa hancur. Malam itu, tanpa sepengetahuan John dan Kate, Esther berusaha mematahkan tangannya sendiri. Kemudian dia berusaha memanggil John sambil merintih kesakitan agar seolah-olah itu karena cengkraman Kate tadi. Dan segera John membawanya ke rumah sakit. Parahnya, sepulang dari rumah sakit, Esther merajuk minta tidur di kamar bersama John dan secara keliru dia menyalahkan Kate. Karena itu John pun meminta Kate untuk tidur di luar sebagai hukuman telah mencelakai tangan Esther. Tentu kejadian itu menyebabkan pertikaian lebih lanjut dalam pernikahan Kate dan John. Keesokan harinya, dengan sengaja Esther merobek tas Daniel. Ketika Kate membantu Daniel, Esther segera menetralkan mobilnya, lalu melepas rem tangannya, yang menyebabkan mobilnya meluncur bebas melaju kencang dengan Max yang berada di dalamnya. Setibanya di rumah, Esther juga menunjukkan anggur yang ditemukannya di dapur, yang menyebabkan terapis dan John menyarankan Kate untuk kembali rehabilitasi. Sementara John mengancam akan meninggalkannya dan membawa anak-anak jika Kate menolak rehab. Going somewhere, Kate? What are you doing here? I will not let you hurt my children. What are you going to do? Hit me? Kate yang mengetahui bahwa Esther berasal dari rumah sakit jiwa bernama Sarney Institute dan panti asuhan yang dia klaim sebagai tempat tinggalnya tidak memiliki catatan tentang latar belakangnya, membuat Kate semakin kesal karena sulit membuktikannya kepada John. Di sisi lain, Daniel menggali informasi dari Max. Dari sanalah terungkap tentang kematian Suster Abigail. Di kesempatan itu, Max menggambarkan semua tindakan Esther selama ini yang membawa Daniel ke rumah pohon. Saat Daniel menggeledah rumah pohon, Esther segera membakar rumah pohonnya. Kemudian Daniel berusaha menyelamatkan diri dengan loncat dari atas hingga dia tidak sadarkan diri. Saat Esther akan mengeksekusi Daniel dengan batu, Max berhasil menggagalkannya bersamaan dengan datangnya Kate. Please wake up, honey. Mommy's right here, okay? Karena kondisi yang sangat parah, Daniel harus dirawat secara intensif di ICU. Lagi-lagi, Esther terus berusaha mengeksekusi Daniel semata untuk menghilangkan saksi mata. What is it, sweetie? Code 99, ICU. Go for 304. Press start coming through too. CD, please. Check ventilation. Okay. What are you doing, you Stop, stop. kill my baby? Hold her still. Okay. Alhamdulillah, karena para dokter datang tepat waktu, detak jantung Daniel pun kembali. Malam itu, John membawa pulang Esther dan Max, sementara Kate dirawat di rumah sakit karena kondisinya.
Di rumah, karena pusing dengan masalahnya, John memutuskan minum hingga membuatnya sedikit mabora. Lalu tiba-tiba si Esther datang, berusaha merayu John dengan make up tebal dan pakaian minim yang membuat John seketika menyadari ucapan Kate selama ini benar tentang Esther. John dengan marah mengancamnya akan mengirim Esther kembali ke panti asuhan. Di rumah sakit, Kate yang setengah sadar, dia dihubungi oleh Dr. Farafa dari Sarni Institute mengabarkan bahwa Esther sebenarnya adalah seorang wanita Estonia berusia 33 tahun yang bernama asli Lina Klemmer. Dia merupakan pasien yang menderita kelainan hormon langka yang menghambat pertumbuhan fisiknya. Lina yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan berpura-pura menjadi seorang gadis kecil. Lina adalah seorang yang kejam yang suka mengeksekusi, dan selama ini dia telah berhasil mengeksekusi sedikitnya 7 orang. Setelah dapat info itu, segera Kate bergegas pulang sambil terus menghubungi ponsel John, namun tidak ada jawaban. Kembali ke rumah, Lina yang marah dan kecewa atas sikap John, dia segera menghapus riasannya, lalu melepas pita yang dia kenakan di leher dan di pergelangan tangannya. Yang selama ini dia tutupi adalah bekas luka yang dia dapatkan karena terus diikat selama berada di rumah sakit jiwa. Selain itu, dia juga melepas gigi palsunya yang selama ini tampak seperti gigi anak kecil, berubah jadi gigi asli yang membusuk. Kemudian ngamuk, menghancurkan kamarnya. Saat Jones memasuki kamar Lina, Lina menghilang bersamaan dengan padamnya listrik. Di sana dia menemukan gambar-gambar pornografi yang mengerikan yang menyerupai sosok John dengan Lina. Lina kemudian menyerang John di lantai bawah dengan menikamnya hingga tewas bersamaan dengan kedatangan Kate yang menemukan jasad suaminya itu. Kemudian mencari Max di seluruh rumah dengan putus asa. Singkat cerita, setelah Kate menemukan Max, mereka pun bergegas melarikan diri. Namun tiba-tiba Lina menyerang Kate di dekat kolam beku. Saat mereka terlibat baku hantam yang hebat, Max berusaha mencoba menembak Lina, namun meleset dan malah menghancurkan esnya, yang menyebabkan Lina dan Kate tercebur ke dalam air. Saat Kate berhasil memanjat keluar, Lina berpegangan pada kakinya. Tiba-tiba, Please, don't let me die, Mommy. I'm not your fucking mommy! tubuh Lina akhirnya tenggelam. Kemudian Kate dan Max berhasil selamat dan bertemu dengan polisi. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye.